para bapak, para ibu muslimat saya pada mulja neko kaita pa Galera juz 2 neko nerangake tentang bahwa betapa sulitnya perhatiaki sekejap betapa sulitnya Gusti Rasul menanamkan ketauhidan badan negara Mekah. Orang Mekah kadinto pangeran banyak, pangeran Lata Uzza keliling Ka'bah niku banyak pangeran berhala. Datang Islam pangeran niku situng kridu reng Quraisy. Kridu musuh pangeran situng ya banyak repot apa boleh banyak pangeran mentah soki habis beda soki apa boleh pangeran situng rame. Sama halnya dengan orang sekarang setelah kemerdekaan ngoncu bendera merah putih itu males, padahal dulu para pejuang pahlawan ingin menggantikan bendera penjajah, naik tiang bendera, banyak yang banyak yang berguguran. Onen ku pelema teroakeun tiap bendera na Belanda digantikan dengan bendera merah putih, banyak berguguran. Sedangkan lebih panjenengan langsung nyaman ngoncuk bendera, ayo ngoncuk bendera lah, itu kadung nyaman gitu loh. Naman tauhid, menanamkan ketauhidan bedayatina orang-orang musyrik Madinah Mekah itu sulit karena orang Quraisy sudah punya tradisi sendiri, agama sendiri, pangeranane ku banyak. Acok sareng Gusti Rasul roa pangeran situng yang menciptakan langit kadinto. Apa itu tidak banyak penolakan? Banyak. Sedangkan lebih panjenengan aman-aman saja, dek kuma iman lebih panjenengan. Nah, maka dari kadinto mari kita tengok sejarah Al-Quran menjelaskan dek remali kaliku Gusti Rasul menanamkan keimanan bedeneng atena umat kadinto. Niko ning surat Shad kadinto surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun waktu Nabi ada di Mekah. Sedangkan surat Madaniyah waktu Nabi sudah hijrah ke negara Madinah. Kebanyakan surat Makkiyah niku menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang akhlak. Berapa tahun Gusti Rasul menanamkan akhlak, menanamkan akidah? Kurang lebih 13 tahun. Berarti itu hal yang penting iman gadinto. Allah Ta'ala dabu a'udzubillahi minasyaitonirrajim Shad. Tak usah terangake Shad niku nape. Langsung saos wal Qur'ani dzidzikri, demi Al-Qur'an saya cer anak-anak ulah sareng panjenengan saya kebae terusan kuah mulen oleh nape le berkat ge esina nape wal Qur'ani dzidzikri kang anduweni pitutur. Di situ banyak ilmiah, banyak ilmu, banyak kisah-kisah tentang bagaimana terjadinya orang-orang dulu ketika tak percaya dengan Rasul, bagaimana Korun, bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Maka dikatakan demi Al-Quran dizikri, yang di situ mempunyai banyak keterangan-keterangan yang perlu digali oleh bulu sareng panjenengan. Balil ladina kafaru fi izzah, balik utawi pira-pira wong kafir, orang yang tidak percaya kepada Rasul, fi izzah dalam hatinya itu ada kesombongan, tidak mau menerima, istikbar, tak gelem kena Rasul itu dianggapnya orang biasa,
Mengapa kok mempunyai keistimewaan sehingga diangkat menjadi rasul, kok bukan kami? Lebah deui. Itu loh. Ketika orang-orang Mekah itu diajak untuk bertauhid kepada Al-Quran, itu sombong. Sombong itu adalah tidak menerima kebenaran, dia merasa angkuh. Karena sulit orang itu ikut pada seseorang itu sulit, apalagi tak soki. Menreng soki mesti norot, napa boleh kena ikut di karyawan nah. Tepak dung tedung, cokoin cokoy sera, cokoy sereken, dok mau kena ko. Abalap na benten, abalap. Tapi kalau masalah keimanan diajak kebanyakan orang itu adalah sombong. Dirinya sudah merasa lebih baik. Saya tidak butuh ilmu. Ini digambarkan dalam Al-Quran. Balil ladzina kafaru. Siapa kafaru? Min ru'ausai Quraisyin, pembesar-pembesar orang Quraisy. Dirinya merasa pembesar. Coba umpamanya kena ikut titipin apa? Butuh. Oga tak gelem ngaji. Kiranya atena kelebon ilmu na benten. Oleh gumma. Ayo. Kita oleh makumma, akhir hatinya itu adalah gersang, tidak ada cahaya keimanan, tidak ada Al-Quran. Al-Quran ay baca tak tahu maknanya, degumma. Padahal tambani hati itu mau Quran angan-angan sak maknane. Ini artinya balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang yang kafir, pembesar-pembesar orang Quraisy, fi izzah gumede, merasa dirinya gak butuh, gitu loh. Makanya orang mantawadu arafa'ahullah, orang yang rendah hati itu diangkat oleh Allah. Sering saya ulang-ulang, ilmu itu seperti air, ilmu keimanan itu seperti air mengalir kepada tempat yang rendah. Ngalir de orang serendah. Imam Syafi'i itu agung, walim, pinter, tapi ketika tidak tahu terhadap sesuatu, walaupun dia itu orang yang rendah, ngaji. Asyaiban ar-ra'i, syaiban itu adalah tokangwan. Asela Imam Syafi'i kene kok bisa lebih orang asor tampakna, tapi alim niko kene kok papara ada niko. Repot karena dalam hatinya masih tumbuh rasa apa? Kesombongan. Kesombongan. Tak gelem merendah hati. Kalau orang itu derma merendah hati, ia harus orang paling coba itu nyanyiku serang. Serang. Bulat dan telah bemetako. Paling coba bulah, karena memang tugas orang mukmin itu selalu suudon, coba penyana ada apa natibi. Perhatikan nih kok, orang mukmin itu adabnya harus suudon, coba penyana terhadap dirinya sendiri, karena suudon engkau de remah. Maka di situ timbul khauf. Setiap Jumat memang itu rukun khutbah. Apa yang dikatakan oleh khotib? Ittaqullah watiyo siro ing Allah. Kalau dirinya sudah merasa baik, nyaut niko. Ayo. Kalau dirinya sudah merasa terbaik, khotibnya mengatakan ittaqullah watiyo siro kabe. Engkau lebori ittaqullah, ada gunanya. Tapi ketika orang itu selalu suudon pada dirinya sendiri, maka di situ muncul apa namanya? Tawadhu, rendah hati. Mul rendah hati, rafa'ahullah, maka diangkat oleh Gusti Allah. Enggak cerita gua, mari cerita pula. Beri kuntuk lopain keneko. Can Wahab bin Munabbah ge. Ada seseorang laki-laki neko ta'abbad. Ibadah zamanan, beberapa waktu, beberapa zaman
batallahu ilallah aja karena sudah merasa ibadah bertahun-tahun, mempunyai kebutuhan hajat atuh wado pangeran, minta dah Gusti Allah Ta'ala. Faqama si sab'ina sabtan, dia beribadah berapa banyak? Petong polo Sabtu, petong polo Minggu. Apa yang dimakan? Ya'kulu fi kulli sabtin ihda asyrata tamroh. Setiap Sabtu sedeer kadinto 11 korma. Ibadah banyak seberapa? Petong polo Sabtu ibadah. Terus kebutuhan jadi otang cok nape ge minta de pangeran. Iya je ibu nape kuah ibadah ni ko petong polo Sabtu kadinto minta de Gusti Allah Ta'ala. Falam yu'toha, gak diberi oleh Allah ibadah petong polo Sabtu sedeer ben Sabtu 11 korma. Pernah kene ko pola itu. Kemudian faroja ila nafsi, kemudian introspeksi diri. Apa introspeksi diri niko? Meca abena aben ibeca. Introspeksi diri petanin dirinya. Waqala ngocak berkata seorang laki itu, kamu wahai diriku, laukana fiki khairun, laukana fiki khairun, wahai diriku, andaikan dalam dirimu ada kebaikan, andaikan kamu baik, de abon tibi ngocak dento, lau tiat hajatuka, maka segala kebutuhanmu, doamu diterima oleh Gusti Allah Ta'ala. Berarti nganggep dirinya orang paling jelek. Ketika merasa dirinya itu jelek, fanazala malak, maka datanglah malaikat. Waqala, malaikat berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai orang laki yang beribadah 70 Sabtu, sa'atuka hadhi khairun min ibadatika alladhi madot. Saatmu mengatakan bahwa dirimu tidak ada kebaikan, itu lebih baik daripada ibadahmu selama berapa? 70 Sabtu. Paham? Ketika merasa dirinya itu gak ada apa-apanya, maka itu posisi itu adalah lebih baik darimu ibadah sebanyak 70 Sabtu. Ini kusi kocak tawaddu, merendah diri, merasa dirinya bukan apa-apa. Merasa apa-apa, itu namanya ada kesombongan. Sekecil apapun kesombongan menghalangi dirinya untuk masuk surganya Allah. Di surga dikeluarkan, apalagi ada di luar surga, ya mustahil akan dimasukkan surganya Gusti Allah Ta'ala. Orang-orang kafir ketika ada Al-Quran tidak mau. Kenapa? Cai ke buruh. Balilladzina kafaru fi izzah, dalam dirinya ada kesombongan, tak ngaji ya. Nah, enjo engko lebih terkeyapa, itu bahaya itu. Lebih bahaya terdempong virus corona ruah. Mun corona mati beditunya orang lah mati lagi ya, seberes ya mati ya, sesakit juga mati ya, tapi mati tidak mendapatkan saada abadiyah itu celaka. Tuhan, tugasnya Nabi itu adalah menyampaikan supaya orang-orang bertasbih kepada Allah, mensucikan hatinya, mensucikan akidahnya, supaya murni ekala deki meninggal kembali ke hadratillah ning alam kelangkungan Gusti Allah Ta'ala. Kemudian terus ayat, kam ahlakna min qablihim min qarnin
kam pirang-pirang banyak aku hancurkan min qablihim umat sebelumnya orang Quraisy. Banyak umat-umat dulu itu dihancurkan oleh Allah min qarnin, dari beberapa golongan-golongan, ay ummatin madiyah, umat-umat yang terdahulu. Deremah ketika dihancurkan, fanadau mongko bengok-bengok ketika datang azab Allah, maka mereka itu fanadau mongko bengok-bengok, tolong bil istighosah, minta pertolongan inda nuzulil adab, ketika turunnya siksaan Allah, liyanju min dzalika, agar jeritan itu dapat menyelamatkan dari mereka dari siksaan Allah itu. Wala tahina manas, tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Mulai datang siksaan Gusti Allah. Juga ketika orang itu adalah tidak mau nentenin abekna pengko umpamana, ketika datang adab Allah, kapan ditampakkan adab Allah? Ketika nyawa ada di tenggorokan. Walaula idza balagatil khulqum wa antum hina idin tandurun, andaikan orang tidak percaya ketika diajak kebaikan, diandaikan orang itu pegel ketika diajak kebaikan, tak percaya ketika nyawa ada di tenggorokan, wong waktu itu melihat semuanya. Dosa yang kecil kelihatan, dosa yang besar kelihatan. Maka ketika melihat kejelekan pada rapot amalnya, menyesal. Kasta je kastana, kasta sarah, ngerti kasta? Ikasta. Kenapa? Karena tidak bisa kembali. Mun kasta klero, umpamane geneko, nyemprota kubi, nyemprota saben, bi semprota, napa daun, mek subur, mek klero rondap. Ki keneng roy yang kok namanya boleh, tapi mon kelero tataran bedetunya di rumah, yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap jelek, maka penyesalan, yang baik menyesal, yang jelek menyesal, yang pecah menyesal. Kenapa kok tidak lebih baik, gitu loh. Maka ada ungkapan fastabiqul khair, berlombalah, gitu loh. Berlomba pada kebaikan. Pong bulu bi panjenengan ki cekak nyampe bedeneng beten ka dinto. Ketika datang siksaan Allah, tidak ada waktu untuk tempat selamat itu. Heran orang-orang Arab Mekah ketika datang Al-Quran, wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum, wa ajibu lan gawo sopo orang Quraisy Mekah, gawo heran, an ja'ahum kena datang pada mereka mundzirun, orang yang menakut-nakuti. Seperti dan toneko umpamane kene kudung teh dungo nyengok TV nyaman enten, nyaman kambing akan ketan kolek gua mek beda pengacun apa gitu lebuat debuin tetet model lah. Kadang orang mukmin kok napa sifat apa ada bareng orang kafir. Coba perhatikan, wajibu mereka itu gawo anja'ahum karena datang pada mereka mundirun, orang yang menakut-nakuti, orang yang menyadarkan mereka, minhum juga dari golongan mereka. Nabi Muhammad lahir di Mekah, diutus di Mekah. Biasa namun kiai di sana tibi ini kok dah kumah percajen je banyak fitnah bentan. Senyaman neko kiai sera, kiai undangan.
amplama semua kantel mungkin mungkin di sana lesoda marina fitnah de marina. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah, diangkat menjadi utusan di mana? Di Mekah. Kemudian orang di Mekah itu banyak yang merasa dirinya itu merasa bakat. Sekotuna engkau tadi Rasul, jadi Muhammad. Dentong. Ajibu ngawok mereka. Kenapa? Karena ada orang munzirun, seorang Rasul yang menyadarkan mereka tentang akidah, yang menyadarkan mereka tentang akhlak. Kok dari golongan mereka sendiri? Coba senonton pengajian mendatang orang kiai dari Bongkalan, tentu banyak na penten. Hah? Saya terangkan apa? Tidak ada yang nganyar itu. Yang membimbing dirinya itu kadang-kadang nggak diperhatikan pada Nabi Danto. Sedih na penten bisa bine nek bine umpamana. Mun meri belanja kon didik etaning. Tapi mau nyawer ramera. Can sebine pegel engko sebenare sengandung. Engkau sengelai ragi, engkau seatana jangan sebine. Benar teh ye job kalau datang sekecok lotek bedaya dan leceh buana. Jangan seran eko. Jangan sebine keng takok somong adon. Tu pada sebengal ko deng api gua. Yen taren eres seret ko. Jadi gawok. Kenapa? Karena dari mereka sendiri Nabi Muhammad itu ay wajib Quraisyun min anja'um rasulun min jinsihim, kena datang seorang rasul dari jenisnya mereka sendiri. Wa angkaruhu asyaddal ingkar, dan mereka itu sangat ingkarnya kepada Nabi. Faqalu, dan dia berkata, inna Muhammadan musawil lana fil khilqadh dhahirah. Muhammad itu sama dengan kami. Pada Muhammad dia filil ko dalam bentun secara dohir itu pada wal ahlakil batina ben ahlak neko batin pada wan nasab dalam nasabnya ya pada fa kaifa yuqalu ayyuh tasmim baini nabi hadal mansab. Oh bisa, coba pikir can orang Quraisy, kok bisa mendapatkan derajat sebagai seorang utusan wong sama itu orang napileko, orang kafir. Mon beda orang danto berarti orang mukmin tapi bersifatan dengan sifatnya orang kafir. Mon keneko sengaja dan tek mendatang orang dari mandiman ngaji keneko, ngaji. Ita kira ngaji kene keneng urunan keneko tung situng 1.000. Hah? Kita ngaji semua ajaran berempat minta pelajaran 10 juta kan tan lagi kuat per minggu. Itu akhirnya kuat. Jadi manusia itu memang begitu sifatnya. Jadi maka berdeca undur makilah ngenangan apa sih kau omong, jangan melihat siapa yang berbicara gitu loh. Yang melihat, yang jangan dilihat siapa yang berbicara. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu monduke kena ditegur oleh siapa? Ditegur saya. Tegur sape? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani noro orang asaka nyari gentak. Bita bicaan sape nah cong diciptakan bukan untuk ini. Oh langsung tertegun, terkerjat. Syekh Abdul Qadir Jailani kecil langsung minta munduk de ibu na. Sangwen ko do kumajan ibu na yila terus nak jalan ko aku mun temun akhirat. Saya pun ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bula dento. Akalah cuk munduk nak ko aku mun temun akhirat. Andi cukup aja melah eling. Andi ko aja mentol eling itu.
Jadi Al-Quran itu merupakan kaca de bulawi panjenengan apa beda sifat semacam neko neng ate bulu sareng panjenengan kisah ngaji neko cek ada orang lain. Wa qalal kafirun, dan berkata orang-orang yang kafir, hadza sakhirun kadzab, hadza utawi iki Muhammad iku sahirun tukang sihir. Ayo kadzab aki goroi, Nabi dituduh pendusta, padahal kanjeng Nabi itu mulai kecil tak pernah dusta, masih dituduh oleh orang-orang kafir, dituduh tukang sihir. Hadza sahirun kadzab, ini adalah seorang laki tukang sihir. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Mukjizat itu sesuatu yang terjadi di luar jangkauan adat. Bulan ekobein dipecah oleh Rasulullah, itu namanya mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Oleh orang-orang kafir dikatakan itu sihir, solap, kadzab. Lah ini kok lebihan ini kok salah tak? Tapi beda cara pula. Aj'alal aliha ilaha wahidah. Ini kok paling anu ini kok. Arunding orang-orang seta percaya. Aja'ala ono tadati akan sapa Muhammad al-aliya ing pira-pira pangeran ilahan wahida ing pangeran kang siji. Coba ra, masa wong Tuhan banyak, ada Lata wal Uzza seborong banyak pangeran, di Muhammad disitung can direm Muhammad ya pangeran banyak ya cek repot tau di apa boleh pangeran situng can sira. Aja'alal aliha, apakah Muhammad itu menjadikan beberapa Tuhan itu dijadikan hanya satu Tuhan? Mun kene ku teti rasul dak ku memendon tojek pok gelem reng minta sanjung ngeto Odin mun hajo teh ya lem lengampul. Sedangkan Rasul katane ko bedena caci maki sebarang beda. Apakah Muhammad itu menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan satu? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Heran kan orang kafir. Orang pangeran tuk nyapu tadi situng di rumah. Ini adalah sesuatu yang menggawokkan, yang mengherankan itu Muhammad dia. Caipun orang kafir Quraisy. Inna hadza la syai'un ujab. Ai balighun fit ta'ajjub. Ujab itu beda sang baca ujab. Balighun saragawon orang-orang Quraisy itu kena pangeran banyak, mek pangeran Nabi Muhammad cuma nek situng. Ini turun di Mekah. Berarti kanjeng Nabi Muhammad kadintoh bedeneng Mekah memberantas kesyirikan. Kan namun ngangkep pangeran lebih dari situng, itu namanya pangeran pemadu. Pangeran ni kau ki pangeran Gusti Allah tok, segebes ki Gusti Allah taala tok, si agung cuma Gusti Allah taala tok, bu lebih panjenengan cek ngaku agung. Paham? Boleh nak contohnya orang adzan bilang gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha agung, berarti bula maha kecil, maha asor. Maha asor lebih panjenengan. Maka ketika lebih panjenengan merasa agung itu sombong, berarti ngajak saingan kelaban Gusti pangeran bede boleh sagung lain Gusti Allah sera niko. Nggih neko sengaku agung neko. Betul, neko cara kehidupan ngeterapake boten neko. Dadi Allahu Akbar, Allah Maha Agung.
Bula maha kecil, arapa meta maha kecil, meta maha asora, karena kehidupan bula sareng panjenengan tergantung Gusti Pangeran. Can Pangeran mati po dia. Ayo, cantengan, tak kira tak cantengan. Kabeh kok tergantung Gusti Pangeran. Jadi kabeh kok tidak ada yang hebat. Umpama kene kok hebat, benih kene kok sehebat, sehebat niku sera. Ya Pangeran yang menjadikan kamu hebat. Kalau kamu merasa hebat, berarti Pangeran bersandi apa? Atanding bikin eko. Pangeran hebat, kene ko juga hebat. Berarti boleh sehebat selainnya Gusti. Nah, neko nyaman syirik teh temu. Contoh deko. Syirik teh temu asaing kelaban Gusti Allah taala. Ketika Sayyidina Umar kadinto masuk Islam, Sayyidina Umar kadinto ge paling getol beci do Kanjeng Nabi. Paling getol niku paling sarah. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi ranking nomor 2 sahabat yang afdol. Situng Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar. Maka maca orang ni kudento umpama na bodo orang cek do kumanakum inilah pacar Gusti Pangeran wong Sayyidina Umar lo bilan napa sangat membenci Nabi, tapi ketika masuk Islam menjadi orang nomor 2. Mun Pangeran kehendak kadang orang itu baik dak budi melempem lembek dan kadang gitu loh. Maka semuanya itu terjadi karena kehendak Gusti Allah taala. Ketika Umar masuk Islam, fariha bihil muslimun farahan syadidan, orang Islam bunga. Polanan apa? Karena penyakit dah masuk Islam. Bunga Kanjeng Nabi orang-orang Islam. Wasaqqa dzalika ala Quraisyin, orang Quraisy berek la elanglah orang sebengal. Orang sebengal, maka kumpullah pembesar-pembesar orang Quraisy sebanyak berapa? 25. Apolong di situ kena Umar masuk Islam, kebetirlah. Wa masau ila Abi Thalib, napa mator da Abu Thalib paman Kanjeng Nabi. Mator da kuma wa qalu anta syekhuna wahai Abu Thalib, niku abana Sayyidina Ali, sampian adalah orang tua bagi kami, pembesar bagi kami. Wa qad alimta ma fa'ala haula sufaha haula isufa, kamu telah tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Jadi umat Kanjeng Nabi yang percaya dengan Kanjeng Nabi sangka orang bodoh bareng orang Quraisy itu. Kamu telah tahu bahwa orang-orang ucapan orang-orang bodoh itu saya dek ucapan umat kanjeng apa sahabat kanjeng Nabi atau kanjeng Nabi. Fajina kah aku datang kepadamu kan orang gelak 15 litakdi bainana wa baina ibni ahi, kecoba pedetenglah terus dia lu orang doa apa Sayyidina kanjeng Nabi suruh datang dekam orang 15 kak dinto. Fastahdor Abu Thalib memanggil Kanjeng Nabi, datang doreng 15 kadinto. Wa qala Abu Thalib bilang danto ya ibnu akhi wahai ponaanku. Cepon Abu Thalib, haula'i qaumuka, mereka adalah kaummu. Berapa deh kau? Orang 15 gila, orang Quraisy gila, otosan gila. Mereka adalah kaummu yas'alunaka su'al, minta permintaan padamu Muhammad. Fala tumil kullal maili ala qaumika, cek doyong sebelah dek kaum mabna Muhammad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi tanya, madza yasalunani, napa yang ditanyakan oleh mereka wahai pamanku, atanya napa minta napa nyoona napa de bula. Cepon debun kanjeng Nabi. Qalu, mereka berkata, fitnah warfud dzikra alihatina, cek pun nyebut pangeran lah. Dan mereka itu rebut nyebut pangeran. Dan toh wana dau kawa ilah kaitina labu la nyebarake apa terserah pangeran abu situng ke sekarap sekarap can mereka itu. Asalkan cek pun nyebut pangeran. Kanjeng Nabi nyaman nape gua andi sifat patona cerdas ye.
Kanjeng Nabi ada budento araaitum in a'taitukum ma sa'altum atutuni antum kalimatan wahidah. Coba perhatikan, umpamana engko telepon bulah beri de sampian napa permintaan etoroten permintaan keneko napa pancit napa sampian kapi napa apa renga satu kalima dek kunto ocak lah satu kalima situng kalima sekadimah situng kalima kadinto bisa ngebosain orang Arab, bisa menorot orang ajam. Kalu ngucap detong kila iya ikut can orang neko orang Quraisy kadinto. Faqala kulu katakanlah cepun debur kanjeng Nabi la ilaha illallah. Rong ngucap den tapi kanjeng Nabi la ilaha illallah sebung pole pangeran angin Allah. Apa yang terjadi? Faqamu mereka jaga pujar wa qalu aj'alal aliya ilaha wahidadur Muhammad ja pangerannya punya peteti situng rame kaifa yakfina ilahun wahid fi hawaijina derma pangeran situng bisa memenuhi kebutuhan kami pangeran situng kama yaqulu Muhammad seperti apa yang dikatakan Muhammad inna hadzal syai'in ujab ini adalah perkara yang gawo ria inilah liku-liku kanjeng Nabi menanam keimanan berdiri negara Makkah benih sanjungan tretan tapi mendapatkan apa? Cacian selama berapa tahun sampai 13 tahun pada ujung-ujungnya mereka itu bersepakat untuk membunuh kanjeng Nabi sehingga kanjeng Nabi disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi umpamana jadi panitia napi beuy kebaikan ceejep keturunan lebih asalkan jujur nanti lah itu dua remal ceejep nanti lah pola long kelaban nape ku para orang-orang soleh kekasihna kanjeng kekasihna Gusti Allah taala utamana Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada kebaikan di situ itu tidak ada rintangan mau nyanyi nomor berhubung rintangan kan untuk rintangan pasti ada dalam kehidupan moga-moga detail musimam faat sebab ki banyak acara aja ber-17an malam makin kali itu ki beda tahlilan topeton menabi beda kurang lebih na kulo nyohon sepora sebanyak sepenting moga-moga neko dadi menggugah hati bulu sampian iman neko odi itu loh monta odi ya keng la aku lidat to pada bareng kene ko kwa ngano bilena umpamana ki mate seneng kene ko mate sebine kene ko karena aktivitas tak nyaman ko monta bojong iku ki la bojong kulo dontut tak odi atena ini pangeran kita seneng ki kene ko tak seneng ki jokai ku ke lebih kene ko ki Ejagai, moga-moga detail bersama. Faatur akhirin kalaban Abdul Dzikri fa'alaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.